Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan program audit manajemen, audit elektronik data processing atau EDP tentang pengendalian akses yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Alisalsabila, dengan rekan-rekan saya yang bernama Yohana Erlin, Anandia Ayu, Anissa Gustiara, Karina Natania, dan yang terakhir ada Anissa Ramadanti. Untuk presenter pertama akan disampaikan oleh rekan saya persilakan. Pengertian pengendalian akses EDP. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan informasi juga mengikuti dengan cepat. Perangkat elektronik seperti komputer dapat digunakan untuk memproses data. Pemrosesan data secara elektronik sering disebut dengan PDE atau EDP. Pengendalian akses harus menjaga penggunaan peralatan EDP, file data, dan program oleh pemakai yang tidak berwenang. Pengendalian ini meliputi untuk penjagaan fisik maupun secara prosedural. Contoh penjagaan secara fisik yaitu penempatan peralatan yang terpisah dari Departemen Penggunaan Jasa. Hal ini berguna untuk membatasi agar hanya pemakai yang berwenang yang dapat menggunakan perangkat tersebut. Peralatan pengawasan prosedural adalah pemeriksaan manajemen terhadap laporan pemakaian komputer. Dengan pemakaian password adalah salah satu cara untuk dalam pengakses akses pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu perencanaan program audit EDP pengendalian akses. Tahap perencanaan audit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan pelaksanaan audit EDP pengendalian akses untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan sehingga bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang strategis. Yang kedua, untuk melindungi seluruh aktiva, memeriksa keamanan fisik, keamanan logika, serta keamanan operasi sistem informasi dirancang dan menghindari adanya kecurangan atau fraud. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang relevan dan handal. Yang keempat, untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan efektif. Yang kelima, untuk menggantikan sumber daya dengan efisien. Sekian dari penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit EDP pengendalian akses yang meliputi bagian atau posisi dalam pengendalian akses EDP, yaitu yang pertama pembatasan akses fisik dan logik. Pemeriksaan dalam lingkup ini untuk melihat, memisahkan, dan membatasi pihak-pihak yang dapat mengakses lebih jauh secara fisik maupun online perangkat lunak dan keras dari sistem EDP sendiri. Yang kedua yaitu dokumentasi program, yaitu pemeriksaan dalam lingkup ini untuk menggambarkan kegiatan pemrosesan data dengan komputer. Bagi auditor, hal ini juga bermanfaat sebagai sumber informasi utama dalam menentukan data-data sensitif serta siapa saja pihak yang dapat mengaksesnya. Yang ketiga yaitu fasilitas online. Pemeriksaan dalam lingkup ini untuk melihat dan meninjau keefektifan dan keamanan akses bagi penyebar dan pengguna data dalam mengakses fasilitas-fasilitas online seperti program pada web maupun aplikasi tertentu. Pengumpulan buku audit. Tahap pengumpulan buku audit dibagi menjadi dua, yaitu dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan dalam program audit pengendalian akses EDP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, master file. Yang kedua, berisikan informasi yang up to date dengan operasional perusahaan. Yang ketiga, transaction file. Yang keempat, berisikan transaksi individual dengan pihak lain yang dijelaskan secara detail. Yang kelima, database. Dan yang terakhir, berisikan file data tunggal untuk semua aplikasi penggunaan data berisikan pihak-pihak yang terkait dengan akses database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yohana. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengumpulan bukti audit, yaitu metode pengumpulan bukti audit. Metode pengumpulan bukti audit pada audit EDP pengendalian akses yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode wawancara atau kuesioner. Yang kedua dilakukan oleh auditor dengan auditee untuk meminta konfirmasi dan keterangan bukti audit. Yang ketiga yaitu metode observasi. Yang keempat dilakukan oleh auditor dengan mengamati pola kerja karyawan apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Yang kelima yaitu pemeriksaan atas dokumentasi. Yang keenam dilakukan oleh auditor dengan memeriksa dokumentasi yang dilampirkan. Hal ini untuk melihat relevan atau tidaknya dokumentasi yang dilampirkan. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan fisik. Yang kedelapan dilakukan oleh auditor dengan memeriksa langsung perangkat yang digunakan dalam pengendalian akses. Ini untuk memeriksa kelayakan perangkat yang digunakan. Presentasi materi selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu profesi auditor, salah satunya tergantung pada perangkat yang digunakan. Dalam hal ini yang digunakan adalah komputer yang sudah dilengkapi dengan program dan juga akses internet. Untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien karena sudah terintegrasi dan terkomputerisasi. Hal ini dapat menjadi keuntungan sekaligus juga menjadi kerugian jika tidak dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan. Dikarenakan cakupan keamanan yang dibuat harus lebih luas dan teruji tingkat keamanannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini dilakukanlah audit EDP atau Electronic Data Processing, terutama dalam pengendalian akses, untuk menjamin keamanan data perusahaan yang mencakup lini privasi perusahaan tersebut. Auditor harus melakukan pengendalian akses untuk dapat melakukan verifikasi bahwa keamanan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan akses tersebut melakukannya secara bertanggung jawab dan tidak akan merugikan perusahaan di kemudian hari nantinya. Dengan adanya audit EDP, pengendalian akses ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan lebih lagi dan memiliki keamanan akses yang tinggi untuk melindungi keseluruhan informasi yang penting bagi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.